Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Adegan beralih ke kota Gotham yang sedang diguyuri hujan, di mana Batman sedang berpatroli sambil membayangkan rencana kota Gotham yang lebih aman. Bahkan tidak membutuhkan Batman. Di salah satu sudut kota, tampak seorang pria tersungkur dengan wajah berdarah dan perlahan hancur. Pria itu tewas diracun seorang wanita misterius yang memasuki sebuah bangunan. Wanita itu adalah Cecile, yang akan mengadakan pertemuan dengan komplotan pembunuh lainnya yang sudah berada di dalam ruangan. Ada Merlin, Gunsmith, Mr. Teeth, serta pimpinan mereka yang masih misterius. Apa yang akan terjadi berikutnya akan berlangsung cepat dan kalian harus bersiap, kata pemimpin mereka. Sementara itu di sebuah gedung sedang berlangsung acara penggalangan dana untuk membangun kota Gotham yang baru. Selina Kyle tampak mewakili Bruce Wayne melayani wali kota dan tamu lainnya sambil berkomunikasi dengan Batman lewat jaringan pribadi. Batman menekankan pentingnya acara tersebut untuk membangun ulang kota Gotham. "Kau tahu apa yang kau cari?" tanya Batman. "Aku selalu tahu apa yang aku cari," jawab Nona Kyle, lalu kembali berbaur dengan para tamu. Batman kemudian menghubungi Lucius Fox di suatu tempat di gedung Wayne Enterprise dan menanyakan kesiapan kendaraan khusus yang telah didesain olehnya. Lucius mengatakan bahwa kendaraan itu siap untuk menghancurkan dinding, menangkap dan melacak target, serta terbang, namun mengingatkan Batman perlu pengujian keamanan berbulan-bulan. Batman mengabaikannya dan meminta Lucius mengirimkan kendaraan bernama Night Climber itu ke lokasi dikirimnya. 5 hari sebelumnya, Batman lewat Bat komputer telah mendeteksi di dark web yang sering digunakan perkumpulan pembunuh mengenai adanya rencana besar untuk menyerang kota. Batman berhasil melacak dan mengetahui identitas para pembunuh yang terlibat dalam rencana itu, dan pemimpinnya, Deathstroke alias Slade Wilson, membuat Batman khawatir karena Deathstroke bukan tipe pembunuh yang hanya mementingkan uang. Pasti ada rencana besar yang membuatnya beraksi. Jepitan besi dari kendaraan baru Batman menghancurkan dinding bangunan tempat pertemuan para pembunuh. Sementara yang lain masih berhamburan, Wilson secara refleks langsung melakukan serangan. Namun serangannya gagal, memutuskan tali baja, dan malah membuat pedangnya patah. Deathstroke tidak bisa kabur, sementara keempat pembunuh lainnya meski berhasil melarikan diri namun bisa terlacak oleh alat bernama Shadowcaster, berupa proyektor berukuran kelereng yang memproyeksikan bayangan Batman hingga target merasa diikuti oleh si manusia kelelawar itu. Pertarungan seru antara Batman dan Deathstroke terjadi. Keduanya saling jual beli pukulan. Wilson mengatakan bahwa dia hanyalah pengalih dari rencana sebenarnya, tapi Batman mengatakan bahwa dia tahu hal itu. Sementara itu di ruang server di Three Corner Yards, seorang pria hendak melakukan sesuatu saat cambuk Catwoman menghentikannya. Pria itu mengatakan bahwa pada alat yang dibawanya ada rencana kota untuk menggantikan rencana Bruce Wayne. Wajah pria itu kemudian perlahan mengeluarkan asap hijau dan darah, lalu menjadi hancur. Yang lebih mengejutkan, terdengar suara orang lain dari dalam tubuh pria sekarat itu, seakan ada alat komunikasi di dalamnya. "Siapa kau?" tanya Catwoman. "Jangan pura-pura tidak ingat. Aku selalu mulai dengan 5 pembunuh datang ke kota. Itu adalah langkah pertama dari rencana kriminal yang sempurna," jawab suara misterius itu. Catwoman tampak terkejut dan tidak percaya. "Bruce Wayne punya rencana untuk kota Gotham. Kami juga," lanjut suara tadi. Pertarungan antara Batman dan Deathstroke sudah selesai dengan kemenangan Batman. Batman memberikan perintah pada Alfred untuk menghubungi polisi Gotham dan menyiapkan 5 sel di blok hitam. "Alfred tidak di sini, Bruce," Lucius mengingatkan. Batman menyeret tubuh Deathstroke, menaiki kendaraannya, lalu membawanya terbang. Batman tahu bahwa rencana kota tanpa Batman hanyalah khayalan. Tapi dulu, Alfred selalu percaya dia bisa mewujudkannya. "Kau ini Batman, Tuan Bruce. Apa yang bisa terjadi hanyalah dibatasi oleh apa yang kau percaya bisa terjadi."
Pada saat itu, mewujudkan sesuatu yang bisa dan akan lebih baik dari sebelumnya, dia percaya bisa terjadi. Sementara itu, di suatu tempat tampak sejumlah orang bertopeng badut terikat di roller coaster, sementara dua orang lain berdiri di samping mereka. Bos tidak suka orang lain bicara, kata seseorang yang membawa jerigen minyak. Seorang lagi yang memegang alat pelacak mengatakan kendaraan semacam Batman baru itu berada di luar jangkauan. Saatnya melakukannya. Mereka membakar orang-orang yang terikat itu, lalu menyalakan roller coaster menyebabkan api membakar setiap bagian taman hiburan itu. Saat menjauh, salah seorang dari dua orang tadi menembak rekannya. Sambil masuk ke dalam mobil, dia menghubungi bosnya, mengatakan semuanya sudah diurus. Belum semua, kata suara dari seberang telepon. Lalu mobil yang dinaiki pria itu meledak. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.